Betapa penting kedudukanku. Jaga dirimu baik-baik. Lingkunganmu tergantung saudara. Hancur atau tidaknya lingkungan atau kelompok saudara bukan lagi tergantung Tuhan sekarang, tapi tergantung oleh satu orang yang dipanggil Tuhan itu. Dan selama hidup orang itu, ini tanggung jawab Allah. Tuhan menyertai orang itu. Dan akibatnya, selama Tuhan menyertai orang itu, dan selama orang itu hidup, dikatakan musuh tidak berani menyerang negara itu. Luar biasa bukan? Minggu yang lalu, saya ada di sini, bersama saudara Yan Riyadi juga ada di sini, ikut Lokakarya Doa se-Indonesia. Ada 300 sekian orang hamba Tuhan dari seluruh Indonesia, dari Irian Jaya sampai Sumatera kumpul, dari Sulawesi Utara sampai Timur kumpul di sini. Ya di ruangan ini juga. Dari Senin tanggal 7 sampai hari Kamis tanggal 10. Itu untuk ketiga kalinya diadakan doa buat Indonesia, seluruh Indonesia. Tiap kali diadakan, tiap tahun jumlahnya bertambah. Kemarin yang paling banyak. Semua kami yang hadir sadar akan tanggung jawab kami untuk bangsa ini. Saudara, doakan betul-betul, pemerintah kita sedang dalam kesulitan besar. Waktu pemerintah menyusun rencana anggaran pendapatan belanja negara untuk tahun 94-95, mereka memakai patokan harga minyak itu $16 per barel. Tapi sekarang harganya turun, sudah 13, dan diperkirakan bisa jadi $10. Doakan saudara supaya Indonesia nggak sampai ada inflasi atau deflasi lagi, karena kalau ini nggak bisa dicukupi, maka cadangan devisa yang tersimpan akan dikeluarkan semua, dan itu akan menggoncangkan ekonomi kita. Dan bukan cuma itu, pemerintah harus siapkan uang yang begitu banyak untuk 1 April nanti. Sebab 1 April ini adalah pembangunan jangka panjang tahap kedua dimulai. Pelita yang ke-6 dimulai 1 April ini. Tahu harga minyak turun, nggak disangka betul, ini berat. Jangan lupa nanti siang saudara masing-masing berdoa. Terus sejak 4 hari yang lalu waktu kami di sini itu harga minyak turun, terus kami berdoa sampai sekarang. Bangsa ini, Alkitab mengatakan saudara, jatuh bangunnya satu negara itu bukan di tangan pemerintah, bukan di tangan militer, tapi di tangan orang Kristen. Sebab orang Kristen itu yang menentukan semuanya. Lihat ayat ini, sehati betul-betul. Ini pembangunan jangka panjang 25 tahun yang akan datang. Seperti 25 tahun yang sudah kita lewati dari 1 April 69 berakhir sampai 30 Maret 94 itu 25 tahun. Hasilnya sudah cukup bagus, kita bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, akan dimulai 1 April ini. Doakan. Saya baru pulang dari Brasil. Ngeri saudara. Brasil pernah punya pengalaman booming istilahnya secara ekonomi seperti Indonesia alami tahun akhir 80-an yang lalu. Tapi tiba-tiba terjadi gejolak yang besar. Salah manajemennya, korupsi besar-besaran di Brasil, negara itu hancur. Dari tahun 84 sampai tahun 94, uang mereka sudah kehilangan 12 nol. Inflasi tiap bulan rata-rata 40%. Setiap hari harga itu naik. Dari tahun 84 sampai sekarang sudah diganti 4 kali mata uang. Bulan Februari saya tiba, mereka pakai nama Cruzeros Reais. 1 Maret yang lalu berubah jadi URV mata uang. Waktu saya lihat itu saya takut betul. Saya mintakan ampunan sama bangsa ini, supaya pemerintah kita ditolong betul oleh Tuhan. Bangsa ini tanggung jawab kita sebagai orang-orang Indonesia. Ini ayat. Maka itu kalau kita diubahkan, lingkungan kita akan berubah. Sebab itu Tuhan minta kepada kita, jangan tuntut orang lain berubah, kita harus berubah lebih dulu. Sebab dari kitalah mulainya segala sesuatu, bukan dari orang lain. Maka itu dari kemarin malam saya bicara kepada saudara, sampaikan kebenaran ini. Jangan suka nyalakan orang. Oh gara-gara dia aku begini, gara-gara dia begitu. Enggak saudara. Kalau sampai ada apa-apa dalam kehidupan kita, biar kita koreksi diri kita untuk kita berubah betul-betul di hadapan Tuhan. Dari kita semuanya. Sampai di sini kita ketemu satu kesimpulan sekarang. Betapa penting kedudukan kita. Baik di hadapan Tuhan, baik untuk lingkungan kecil keluarga kita, baik untuk lingkungan lebih besar di tempat pekerjaan kita, baik untuk yang lebih besar lagi kelompok dan negara kita. Tahu nggak pentingnya kedudukan kita menurut ayat ini sekarang? Tuhan membangkitkan seorang di antara kita, orang itu punya tanggung jawab langsung untuk sekitarnya. Saudara bisa bayangkan kalau kita tidak mau dipulihkan, tidak mau diubahkan oleh Tuhan,
akan rusak juga lingkungan yang ada. Jelas ya? Maka itu jangan sayang-sayang. Ada orang, saya pernah ketemu, bilang aku seneng kok dengan sifat itu seperti ini. Waduh, untung Tuhan gak kayak saya. Kalau kayak saya habis itu orang. Dia bilang gak mau diubahkan, kerasnya, sombongnya. Udahlah, gak mau diubahkan. Aku seneng kok dengan caranya. Dia bilang aku sudah putus asa dengan hidup ini, percuma, aku sudah doakan, sudah doa kelepasan segala macam. Saya jawab cuma satu, berarti selama ini kamu belum memberi hidupmu kepada Tuhan. Saya ngomong, Tuhan itu nggak punya dokter anestesi untuk bius kamu. Kalau dia mau operasi kamu, ya kamu mesti nyerah sendiri, baru Tuhan bisa kerja. Kamu nggak pernah nyerah, bagaimana Tuhan bisa kerja? Maka itu Tuhan tidak bisa merubah hidupmu. Jadi, kalau saudara ketemu orang-orang yang berkata, nggak bisa diubahkan, kamu tahu nggak, engkongku sudah begini, papaku begini, mana mau aku turun juga begini, nggak ada bilang begitu. Semua bisa diubahkan, amin. Asal orang itu mau memberikan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan Yesus pasti akan mengubahkan. Gampang buat Tuhan. Mazmur 139, mulai dari anak kita lihat. Inilah prinsip Allah untuk anak-anak, maka itu orang tua penting pengaruhnya itu saudara. Dari mana kita ini bisa punya karakter yang aneh-aneh seperti ini? Dari mana saudara kita bisa belajar yang aneh-aneh, yang salah dan sebagainya? Mari kita lihat ayat ini lebih dulu. Mazmur 139. Sudah? Mulai ayat yang ke-13 saudara. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Jadi firman ini Tuhan bicara kepada kita tentang semua embrio, semua janin dalam kandungan seorang ibu. Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Cukup sampai ayat 16. Saudara lihat, saya tidak uraikan semua, betapa telitinya Tuhan tentang semua manusia yang di dunia ini. Ayat ini bukan cuma untuk orang Kristen, ingat baik-baik. Firman ini berlaku untuk semua manusia di dunia, bahwa setiap kali sperma membuai sel telur, sejak saat itu surga terlibat langsung dengan anak itu. Sampai dikatakan ada 3 kata penting dalam setiap kejadian kandungan ini saudara. Yang pertama, mataku melihat. Ini yang penting. Jadi diawasi terus oleh Tuhan. Jangan sampai cacat, jangan sampai salah. Yang kedua, aku menenun. Saya senang kata menenun ini. Kenapa tenun? Saudara tahu arti tenun? Saya bisa membayangkan orang tenun. Yang belum pernah lihat ya sulit ya. Saudara, tenun itu sehelai kain, tergantung mau ukuran berapa, dibuat dari 1 lembar benang demi 1 lembar. Saudara bisa bayangkan nggak orang tenun? Sampai jadi kain sepanjang itu dari helai demi helai dimasukkan. Kalau pabrik enggak, itu mesin. Maka itu bedanya tenun dengan mesin adalah, kalau mesin warnanya boleh beda, tapi tetap bentuknya akan sama semua. Kalau tenun enggak, warna beda, bentuk juga beda, enggak bisa pas sama. Betul enggak? Karena apa? Buatan tangan. Ayat ini mengartikan waktu sperma membuai sel telur, itu jadi 1 sel baru. 2 jam atau lebih, tergantung bagaimana keadaan si ibu yang menerima calon manusia ini. Cepat atau lambat tergantung fisik isi ibu itu. Makin sehat fisiknya, saudara, ini perkembangan perpecahan selnya cepat. Jadi 1 sel sperma, sel telur dibuai, 1 sel, berapa jam kemudian pecah jadi 2. Selalu kelipatan. 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 32, terus. Saudara, sampai jadi manusia seperti ini. Saya ini paling suka menyelidiki halal ini, saudara, karena itu ajaib. Ditenun, maka itu pecahnya sel manusia ini ditenun oleh Tuhan. Dia hitung satu persatu dengan teliti sekali waktu dalam kandungan. Itu sebabnya, saudara, tidak ada orang yang punya wajah sama plek di dunia ini.
Loh, betul nggak? Sama anak kembar pun tetap ada bedanya.